Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Rahmatia Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, ribuan sivitas akademika Unhas khususnya mahasiswa baru tahun 2024 memadati JK Arenatorium Universitas Hasanuddin dalam rangka kegiatan Unhas Day 2024. Unhas Day tahun ini mengusung tema United for Unhas, Raise the Spirit of Diversity, yang dimaksudkan untuk tetap menjaga kuat persatuan dalam bingkai keberagaman. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Unhas Day merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan PKKMB Unhas tahun 2024. Unhas Day merupakan ajang pengenalan unit kegiatan mahasiswa, tingkat universitas, dan juga pengenalan badan eksekutif mahasiswa, tingkat universitas dan fakultas. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru setiap tahunnya. Tahun ini, Unhas Day mengusung tema United for Unhas, Rise the Spirit of Diversity. Kegiatan ini digelar pada Kamis 15 Agustus 2024 di JK Arenatorium Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dimulai pada pukul 7.30 pagi hingga 16.30 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan Unhas Day 2024 ini bertujuan untuk memperkenalkan BEM pada tingkat universitas dan fakultas, menemukan dan mengenali minat dan bakat mahasiswa baru, dan juga untuk membangun suasana keakraban antar mahasiswa baru. Unhas Day tahun 2024 kali ini dibuka langsung oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Hasanuddin yang akrab dipanggil Prof. JJ itu mengatakan bahwa Unhas Day adalah ajang dan kesempatan bagi mahasiswa baru untuk semakin dekat dengan keluarga besar Universitas Hasanuddin, juga sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen persatuan. Jadi hari ini adalah melengkapi proses penerimaan mahasiswa baru Unhas. Mahasiswa baru kita diperkenalkan dengan seluruh UKM, lembaga kemahasiswaan, bersama dengan seluruh pimpinan universitas, fakultas, bergembira dalam menyambut hari-hari yang akan penuh dengan dinamika, kerja keras tentu, kerja cerdas, bekerja bersama, dan kerja ikhlas, tapi juga kerja bahagia. Sehingga mahasiswa ini harus ada perasaan aman, nyaman, dan antusias di dalam proses menggapai cita-citanya. Jadi bukan membayangkan hal-hal stres, ya. Dan sekaligus mendeklarasikan persatuan keluarga besar Unhas menjadi suatu keluarga yang utuh. Tidak ada sekat-sekat antar fakultas dan antar pimpinan, antara lembaga dan semuanya. Sehingga semoga hari ini menandai deklarasi Unhas yang akan menuju kejayaannya dengan keluarga besar yang semakin kuat. Oke? Tanggapannya Prof terhadap booth yang ada di Unhas Day ini yang paling menarik perhatiannya Prof, booth yang mana? Hampir semua sih sebenarnya ya sama, karena mereka adalah bagian dari kelengkapan universitas. Mereka punya fungsi masing-masing, punya strategi masing-masing, dan kita berharap mahasiswa kemudian juga akan memilih minat dan juga peluang yang kelak di mana mereka akan beraktivitas. Mahasiswa Unhas tidak boleh terlalu butuh buku hanya di lab dan hanya di perpustakaan, tapi juga di berbagai aktivitas di luar bersama-sama dengan teman-temannya. Tenan dari berbagai puluhan UKM dan universitas turut memenuhi JK Arenatorium untuk memeriahkan kegiatan Unhas Day tahun 2024 kali ini. Zara Sabita Sucheng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Dalam semarak peringatan Disnatalis ke-68 Universitas Hasanuddin, sebuah langkah penting diambil untuk memperkenalkan lebih jauh 4 tokoh besar yang memiliki akar kuat di tanah Sulawesi Selatan. Pada Kamis 15 Agustus 2024, Unhas menggelar jumpa pers dalam rangka persiapan seminar internasional yang bertajuk 4 Tokoh Yusuf dari Sulawesi Selatan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dalam jumpa pers yang diadakan pada 15 Agustus 2024, Direktorat Universitas Hasanuddin Makassar, pihak universitas menyampaikan rencana pelaksanaan seminar internasional bertajuk 4 Tokoh Yusuf dari Sulawesi Selatan.
Seminar ini menjadi salah satu rangkaian acara dalam peringatan Disnatalis ke-68 Universitas Hasanuddin. Jumpa pers tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, mantan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia periode 2004-2007, Profesor Hamid Awaludin SH LLM MA PhD, Ketua Panitia Disnatalis sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Dr. Akinduli MA, perwakilan dari Kala Group, serta teman-teman dari berbagai media, baik cetak, online maupun elektronik. Rektor Unhas Profesor Jamaluddin Jompa mengawali acara dengan menyampaikan pentingnya mengapresiasi keempat tokoh besar yang akan dibahas dalam seminar tersebut. Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa setiap wilayah selalu memiliki tokoh-tokoh yang mempresentasikan semangat dan simbolik dari daerah tersebut. Karakter empat tokoh Yusuf ini telah menjadi topik pembicaraan publik karena mewakili empat etos utama, yakni kejujuran, keberanian, kecerdasan, dan kekayaan. Acara seminar akan dilaksanakan secara hybrid, baik secara daring melalui Zoom meeting maupun secara luring di Unhas Hotel and Convention, dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah pada Senin 2 September 2024. Seminar ini tidak hanya akan menjadi kajian ilmiah dan sejarah, tetapi juga akan menggali pesan-pesan moral dari perjalanan hidup keempat tokoh kebanggaan Sulawesi Selatan. Ya, jadi hari ini kita membahas konferensi pers bersama dengan teman-teman wartawan untuk persiapan pelaksanaan seminar nasional membahas tentang empat etos di tanah Bugis Makassar yang merupakan local wisdom yang kebetulan dipersonifikasi atau diwakili oleh empat tokoh nasional dan juga tokoh global yang semua memiliki nama Yusuf. Ada kata Yusuf di dalam namanya. Mulai dari Syekh Yusuf, kemudian Jenderal Yusuf, kemudian Baharudin Yusuf Habibie, dan Pak Yusuf Kala sendiri. Jadi ini kalau dari sisi etos saya kira sudah kita tahu bersama, mulai dari aspek kejujuran, aspek keberanian, aspek kecerdasan, dan aspek kekayaan, ya baik material maupun non material. Ini adalah suatu hal yang sangat relevan dengan local wisdom Makassar, sehingga seminar nasional ini kita harap bisa berkontribusi secara nasional bahkan secara global. Jadi ayo datang menghadiri acara ini baik luring maupun daring, karena nanti akan disiapkan beberapa platform termasuk melalui Unhas TV. Ayo ikuti melalui Unhas TV ya. Oke. Profesor Hamid Awaludin, salah satu pencetus ide seminar ini, menjelaskan dalam jumpa pers tersebut, Universitas Hasanuddin dipilih sebagai tempat penyelenggaraan karena universitas ini dianggap sebagai representasi masyarakat Sulawesi Selatan dan merupakan epicentrum budaya di Makassar. Dalam paparannya, Prof. Hamid menjelaskan bahwa ide dasar dari seminar ini adalah untuk menarik kearifan lokal ke dalam bentuk praktis nyata. Kearifan lokal yang dimaksud mencakup nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan kecerdasan yang dalam budaya Bugis dikenal sebagai topan rita, serta kekayaan yang disebut asogirang. Ya, ini adalah seminar mengangkat kearifan lokal ya dalam bentuk praktek. Bagaimana cara mengukur kearifan lokal itu yang terdiri atas kejujuran, keberanian, kecerdasan, dan kekayaan, itu harus kita lihat dalam konteks case study. Case study-nya apa? 4 orang Bugis Makassar atau diasosiasikan sebagai budaya Bugis Makassar mendapat kesempatan menjadi pemimpin level nasional menggunakan kearifan lokal ini dalam kepemimpinan mereka. Kebetulan namanya keempatnya Yusuf. Itulah sebabnya kita katakan 4 etos, 4 Yusuf. Nah, kita bedah satu persatu itu. Tujuan utamanya adalah jangan kearifan lokal itu diasumsikan berlaku lokal. Itu dulu. Kedua, generasi baru harus tahu bahwa kearifan lokal itu relevan dengan segala zaman dan situasi. Karena itu menyangkut nilai, ya, menyangkut etos, sehingga harus dilestarikan. Itu tujuannya. Oke, thank you.
Seminar ini mengangkat keempat etos tersebut melalui kajian terhadap 4 tokoh besar asal Sulawesi Selatan, Syekh Yusuf, Jenderal Muhammad Yusuf, Baharudin Yusuf Habibie, dan Yusuf Kala. Keempat tokoh ini yang kesemuanya adalah figur penting dari suku Bugis Makassar, telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin nasional. Seminar ini bertujuan untuk membedah etos keempat tokoh tersebut untuk dijadikan sumber inspirasi bagi generasi selanjutnya. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Ikut berpartisipasi dalam Unhas Day yang merupakan rangkaian akhir dalam pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru tahun 2024, UKM Paduan Suara Mahasiswa atau PSM Unhas ramai dikunjungi dan menjadi incaran sebagian besar mahasiswa baru. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Puluhan unit kegiatan mahasiswa atau UKM Universitas Hasanuddin berpartisipasi dalam Unhas Day yang merupakan rangkaian akhir dalam pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru 2024 pada Kamis 15 Agustus di Gor JK Arenatorium. Unhas Day ini merupakan kegiatan untuk memperkenalkan setiap unit kegiatan yang ada di Unhas. UKM Paduan Suara Mahasiswa atau yang dikenal PSM Unhas menjadi salah satu UKM yang banyak dikunjungi mahasiswa. Sekitar lebih dari 300 mahasiswa baru berkunjung ke booth PSM Unhas pada sesi 1 dan 2. Jumlah tersebut belum terhitung pada sesi 3. Antusiasme mahasiswa ini pun disambut baik oleh Ketua Umum PSM Unhas, Ikhwan Syah Hanifah. Dirinya menyebut bahwa tahun 2025, PSM Unhas akan mengikuti pertandingan internasional di Denmark. Menurutnya, ini menjadi branding untuk mengajak para mahasiswa bergabung dalam UKM PSM Unhas. Ikhwan Syah melanjutkan bahwa UKM PSM Unhas belum menentukan pasti jumlah anggota baru yang akan diterima. Penentuan akan bergantung dari jumlah pendaftar. Sementara terdapat beberapa alur yang wajib diikuti seperti audisi. Tak ada syarat tertentu yang ditetapkan selain bisa menyanyi. Di awal pendaftaran, calon anggota juga wajib mengisi dan melengkapi sejumlah berkas yang telah disiapkan pengurus PSM Unhas. Jadi untuk partisipasi antusias sendiri itu tentunya anggota baru atau mahasiswa baru tentunya sangat antusias, apalagi di tahun depan itu rencananya kan kami akan mengikuti lomba di Denmark. Nah itu tentunya jadi branding kami untuk mengajak mereka untuk join di UKM PSM Unhas. Jadi mereka itu bersemangat untuk join di PSM Unhas. Gitu. Sebenarnya untuk kuota itu kami tidak mematok, cuman ada alur pendaftaran yang harus mereka lewati. Misalnya ada audisi 1, audisi 2, dan tentunya itu wajib diikuti oleh nantinya calon anggota baru seperti itu. Untuk syarat khusus sebenarnya tidak ada, yang penting bisa nyanyi, itu aja sih. Kalau jumlahnya sebenarnya tidak bisa kami hitung soalnya tadi agak padat, jadi mungkin kisaran 300-an, 400. Tentunya harapan kami semoga nanti calon anggota baru PSM Unhas ini bisa bertahan sampai selesai dan tentunya dapat menorehkan prestasi di UKM PSM Unhas seperti itu. Tak heran jika UKM ini banyak dilirik mahasiswa baru. Ketertarikannya salah satunya dipicu karena prestasi gemilang yang telah ditorehkan PSM Unhas selama ini. Salah satunya yang baru-baru ini meraih medali emas dalam ajang seni bergengsi di dunia, yakni 13 tahun World Choir Games yang digelar di Selandia Baru dan mengalahkan 40 negara yang ikut bertanding. Zulkarnain, Nur Hayati, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.